Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini bukan sekedar hari raya. Hari ini bukan sekedar hari makan bersama, bukan sekedar hari menyembelih hewan kurban. Hari ini adalah hari tentang air mata. Air mata Nabi Ibrahim alaihi salam ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Air mata Nabi Ismail ketika harus menyerahkan dirinya demi taat kepada Rabbnya. Air mata seorang ibu yang bernama Hajar yang ketika itu lari antara Safa dan Marwa demi anaknya. Idul Adha adalah kisah tentang ketaatan yang tidak mudah, karena ternyata taat kepada Allah itu kadang harus melawan perasaan, kadang harus mengalahkan ego, kadang harus merelakan sesuatu yang sangat dicintai. Jamaah dimuliakan Allah, ujian Nabi Ibrahim alaihi salam Allah abadikan dalam Al-Quran sebagaimana kata Allah Subhanahu wa taala, falamma balagha ma'ahu sa'ya, maka ketika Ismail itu sampai pada usia remaja, qala ya bunai, Ibrahim mengatakan, wahai anakku, inni ara fil manami anni adbahuk, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu, fandur mada tara, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Lihatlah wahai kaum muslimin, yang diperintah untuk disembelih bukan kambing, bukan unta, bukan sapi, tapi anak yang sangat dicintai, anak yang lahir setelah penantian yang sangat panjang, anak yang doanya dipanjatkan bertahun-tahun, anak yang menjadi penyejuk mata. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, Nabi Ibrahim alaihi salam tidak mengatakan, ya Allah, kenapa harus anak saya? Beliau tidak protes, tidak marah, dan tidak menawar. Inilah keimanan. Iman adalah tetap taat meski hati terasa sangat berat. Dan yang lebih luar biasa lagi jemaah sekalian, jawaban Nabi Ismail alaihi salam, qala ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahku, lakukanlah apa yang telah diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Seorang anak muda mengatakan, lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini bukan kisah biasa, ini adalah keluarga yang dibangun di atas keimanan. Ayahnya taat, anaknya taat, demikian juga ibunya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para ulama pernah mengatakan, dengan kesabaran dan keimanan, seseorang akan meraih kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah dirahmati Allah, kadang kita ingin masuk ke dalam surga, tapi kita tidak siap untuk diuji. Padahal Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan saja ketika mereka mengatakan kami beriman dan mereka tidak akan diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin, maka Allah mengetahui siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang berdusta. Maka Idul Adha ini mengajarkan kepada kita, kalau ingin mulia seperti Nabi Ibrahim alaihi salam, maka kita harus siap berkorban seperti beliau. Mungkin Allah tidak meminta kita menyembelih anak, tetapi Allah Subhanahu wa taala meminta kita menyembelih kesombongan, kemalasan, hawa nafsu, cinta dunia yang berlebihan, dan dosa-dosa yang selama ini kita pelihara. Ada orang yang sulit sekali melaksanakan sholat 5 waktu, sulit sekali meninggalkan kemaksiatan, sulit sekali menjaga pandangan, dan sulit sekali memaafkan. Karena ternyata yang paling sulit dikorbankan terkadang bukan harta, tapi ego kita.
Nabi SAW pernah mengatakan, huffatil jannatu bil makarih. Surga itu diliputi oleh hal-hal yang tidak disukai dan yang berat bagi jiwa manusia. Maka jalan menuju surga memang penuh perjuangan. Dan ketahuilah ma'asyiral muslimin, tidak ada pengorbanan karena Allah yang akan sia-sia. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam rela kehilangan anaknya demi Allah, justru Allah mengangkat namanya sampai akhir zaman. Namanya disebut di dalam salat, namanya dikenang jutaan umat manusia ketika musim haji. Inilah balasan bagi orang-orang yang tulus kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Inna kadzalika najzil muhsinin." Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat ihsan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bertanya pada diri kita masing-masing, sudahkah kita menangis karena ingin taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Sudahkah kita berjuang meninggalkan kemaksiatan? Sudahkah kita berkorban demi agama ini? Karena Idul Adha bukan hanya tentang darah hewan kurban, tetapi tentang hati yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "La yanalallaha luhumuha wala dima'uha." Daging-daging dan darah hewan kurban itu tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, walakin yanaluhu taqwa minkum, akan tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kalian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hari ini kita belajar bahwa cinta terbesar bukanlah cinta kepada dunia, akan tapi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam sangat-sangat mencintai anaknya, namun beliau memilih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika cinta kepada Allah Subhanahu wa taala diletakkan di atas segalanya, maka Allah ganti pengorbanan itu dengan kemuliaan yang abadi. Maka renungkanlah wahai kaum muslimin, apa yang selama ini paling berat kita tinggalkan demi Allah? Apakah dosa yang terus kita ulang? Apakah lisan yang sulit kita jaga? Apakah salat yang masih dilalaikan? Ataukah hati yang terlalu cinta kepada dunia? Sungguh setiap kita memiliki Ismail dalam hidupnya, sesuatu yang sangat ia cintai, yang terkadang membuat hati jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari raya ini mari kita belajar mengatakan, "Ya Allah, apapun yang Engkau minta dariku, aku ingin berusaha taat kepadamu. Karena dunia ini singkat dan kelak semua yang kita cintai akan meninggalkan kita. Yang tersisa hanyalah amal dan hati yang pernah tulus kepada Allah Subhanahu wa taala." Mudah-mudahan Allah menjadikan kita hamba-hamba yang mampu taat meski berat, mampu ikhlas meski sangat sulit, dan mampu bertahan di jalannya meski dunia sangat menggoda. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari yang mulia ini mari kita ingat satu hal, bahwa manusia yang paling berat cobaannya, yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Asyaddun nasi bala'an al-anbiya." Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian orang yang semisal dengan mereka dan orang yang semisal dengan mereka. Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan api, diuji meninggalkan keluarganya di padang yang tandus, diuji menyembelih anaknya sendiri. Dan Nabi Ismail diuji dengan pengorbanan dirinya. Nabi Muhammad SAW diuji dengan hinaan, makian, pengusiran, kelaparan, bahkan wafatnya orang-orang yang beliau cintai. Namun mereka semua berhasil karena mereka lebih memilih Allah Subhanahu wa taala daripada dunia. Maka jangan mengira hidup ini akan selalu mudah. Kadang Allah Subhanahu wa taala membuat kita menangis agar kita belajar bersandar hanya kepadanya. Kadang Allah mengambil sesuatu yang kita cintai
agar hati kita tidak bergantung kepada dunia. Kadang Allah Subhanahu wa taala menunda keinginan kita agar kita belajar ikhlas. Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau pernah mengatakan di antara tanda kebahagiaan seorang hamba adalah ketika musibah membuatnya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sia-siakan ujian hidup. Boleh jadi sakitmu mendekatkanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kehilanganmu menyelamatkan agamamu. Boleh jadi air matamu hari ini menjadi sebab kebahagiaanmu di akhirat nanti. Jamaah yang dimuliakan Allah, mari jadikan hari raya ini sebagai momentum untuk memperbaiki salat, memperbaiki akhlak, memperbaiki hubungan sesama manusia, memperbaiki ibadah kita, memperbanyak sedekah dan memperbanyak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dunia ini sangat-sangat sebentar dan yang akan menyelamatkan kita bukan jabatan, bukan harta, bukan juga popularitas, tapi hati yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari ketika harta dan anak keturunan tidak ada gunanya lagi, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Mudah-mudahan Allah menerima kurban kita, mengampuni dosa-dosa kita, menyelamatkan hati kita, melembutkan hati kita, dan mengumpulkan kita kelak bersama para nabi di surganya yang penuh kenikmatan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hehehe